Tidak sesuai dengan saya juga sudah melapor karena ini. Petugas pemakaman COVID-19 ini diusir oleh keluarga pasien COVID-19 di Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keluarga menolak pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Sempat terjadi adu mulut antara petugas pemakaman dan keluarga. Keluarga mengambil jenazah secara paksa padahal sebelumnya sudah sepakat pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19. Kejadian diambil paksa, salah satu jenazah itu sangat disayangkan karena itu kan sudah diserahkan oleh Satgas Covid Provinsi dan ada pernyataan dari pihak. Setelah sempat bersih tegang, keluarga akhirnya mengalah dan menyerahkan jenazah ke pihak keluarga. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 perdana untuk anak 12 hingga 17 tahun dimulai hari ini. Jenis vaksin yang telah disetujui oleh pemerintah untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac. DKI Jakarta hari ini menggelar vaksinasi perdana untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di SMA Negeri 20 Jakarta. Pemberian vaksin merupakan salah satu cara melindungi anak-anak agar terbebas dari potensi terjangkit COVID-19. Apalagi angka terpapar COVID-19 pada anak cukup banyak. Jenis vaksin yang telah disetujui oleh pemerintah untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh orang tua melindungi anak-anaknya dengan vaksinasi COVID-19. Setelah 1,5 tahun, anak-anak kita harus belajar jarak jauh, tidak bisa berkegiatan bersama dengan teman-temannya di sekolah dengan leluasa. Hari ini 1 Juli 2021, anak-anak di Jakarta mulai mendapatkan vaksinasi. Walaupun sudah divaksin, Gubernur DKI tetap mengimbau orang tua murid untuk mengawasi anaknya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 24.836 kasus baru di Indonesia. Ya, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 2.203.108 kasus terkonfirmasi dan 1.890.287 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 58.995 orang. Pemirsa, Hari Bayangkara atau HUT Polri ke-75 dirayakan secara tertutup dan virtual. Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara HUT Polri di Istana Negara. Memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara Hari Bayangkara atau HUT Polri ke-75 di Istana Negara Jakarta. Upacara dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Istana. Sementara petinggi dan pejabat pemerintah lainnya mengikuti upacara secara virtual. Tema HUT Bayangkara tahun ini adalah transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Usai upacara, Presiden menyapa dan berdialog dengan sejumlah Kapolda, Polda dan Polres jajaran secara daring mengenai penanganan pandemi di daerahnya. Dalam perayaan HUT Bayangkara ke-75, Presiden mengapresiasi kinerja Polri dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Ketua MPR RI, pertama-tama kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun saudara-saudara bertugas, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-75 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini.
Saya tahu betul selain menjalankan tugas-tugas utamanya, jajaran Polri telah bersinergi dengan jajaran TNI, dokter, dan tenaga kesehatan, dengan kementerian dan lembaga, dengan aparat Pemda khususnya Dinas Kesehatan, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani. Pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini bangkai kapal Yunis ditemukan di kedalaman 72 hingga 78 meter di bawah permukaan laut. Bangkai kapal Yunis ditemukan pada pukul 13.30 siang tadi dengan jarak 362 meter dari daratan terdekat dan kurang lebih 1,65 mil dari pelabuhan Gilimanuk. Saat ini TNI menurunkan 3 KRI, yaitu KRI Rigel 933, KRI Soputan 923, dan KRI Singa 651. Dan saat ini posisi seluruh KRI berada di perairan Selat Bali. Dalam proses pencarian, KRI Rigel 933 dengan kemampuan yang dapat mendeteksi bawah air 3 dimensi dan didapat gambar-gambar hasil side scan sonar, sehingga mendapat data kedalaman, posisi, dan keadaan kapal saat ini. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke sungai di Jalan Lintas Timur di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. 4 penumpang yang masih satu keluarga meninggal dunia, sementara 1 lainnya selamat. Warga beramai-ramai mengevakuasi penumpang mobil yang terjun ke sungai di Jalan Lintas Timur, tepatnya di Desa Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu siang. Mobil ini sebelumnya melaju dari arah Ogan Komering Ulu Timur menuju Palembang dengan kecepatan tinggi. Hilang kendali, mobil lalu menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Dari 5 penumpang yang masih satu keluarga, 4 orang yaitu ayah dan 3 anaknya meninggal dunia, sementara sang ibu selamat. Satu mobil Pajero DG 1988 ini berisi satu keluarga, ya. Ada suami, istri, dan 3 orang anak. Dan yang selamat dari kejadian ini cuma istrinya. Kalau driver yang juga ayahnya bersama dengan 3 anaknya meninggal dunia. Menggunakan alat berat, petugas kemudian mengevakuasi mobil korban yang tenggelam di sungai. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Tanggamus menangkap 3 nelayan sedang pesta sabu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sabu sebanyak 9,65 gram dan timbangan digital. 3 orang dalam dugaan peredaran narkoba jenis sabu dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus di salah satu rumah di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Lampung. Ketiga tersangka yang berprofesi sebagai nelayan, mereka adalah Encep Sunaria, Andrian, dan Ferdi. Dari penangkapan terungkap Encep Sunaria masuk dalam daftar pencarian orang kasus peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan merupakan kaki tangan seorang bandar yang saat ini masih dalam pengejaran. Penangkapan ketiganya merupakan pengembangan dari penangkapan salah satu tersangka. Pada waktu kami melakukan upaya paksa penangkapan di situ, ada 3 orang sedang mengkonsumsi narkoba. Dan salah satu di antara 3 orang yang kami amankan tersebut adalah DPO kami yang berinisial ES. Kebetulan itu hasil dari penangkapan kami di Talang Padang. Setelah itu mengembang ke si EC. Barang bukti yang kami amankan berupa sabu-sabu. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti ditahan di Mapolres Tanggamus untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Densus 88 menangkap 2 orang teroris jaringan Jemaah Ansarud Daulah di Jakarta bersama 1 teroris lagi yang tertangkap di Bangka Belitung. Ketiganya tertangkap setelah mengirim paket senjata dari Bangka Belitung ke Jakarta. Dan pemirsa, tetaplah jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan usai sudah bersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Syafati Suryo, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Satu terduga teroris ditangkap di rumah kontrakannya kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Tersangka Syafrizal diketahui sudah 10 tahun tinggal di rumah kontrakannya. Tersangka Syafrizal dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah meski tertutup dari warga sekitar. Pemilik kontrakan mengaku tidak pernah melihat tersangka melakukan aktivitas maupun gerak-gerik mencurigakan. Malah yang terlihat pelaku sehari-harinya berjualan sepatu di kawasan Taman Kota Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api dan busur panah dari dalam rumah kontrakan. Di hari yang sama, Densus 88 kembali menangkap 1 terduga teroris dari kelompok yang sama di Duren Sawit, Jakarta Timur. Terduga bekerja di salah satu perusahaan arsitektur dan tinggal di